Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, kita jumpa lagi nih dengan acara yang tetap sama. Dokter bertanya, Ustadz menjawab. Ya, bertemu kembali dengan kami. Saya Laili Puspitasari. Hasan Ahmad Said. Ya, oke, pada saat ini kita mungkin akan membahas satu tema ya, ya. Jadi ini sih sebetulnya pengalaman langsung, dimana saya bertugas di UGD salah satu rumah sakit, dan selain bertugas di UGD, kami juga bertugas di triase pasien COVID. Jadi maksudnya triase bagi pasien-pasien yang dengan keluhan saluran pernapasan. Jadi pada saat kami bertugas, maka kami menggunakan baju hazmat atau baju coverall. Jadi yang memang tertutup semua. Kita menggunakan masker, kemudian kita menggunakan Google atau kacamata, kemudian kita juga menggunakan face shield atau penutup dari wajah gitu. Nah, pada saat kita menggunakan baju hazmat tersebut, maka sebenarnya kita tidak lepas-lepas gitu loh. Jadi maksudnya ketika kita dinas 8 jam ya maka kita akan menggunakan baju tersebut selama 8 jam. Dengan kata lain seperti itu. Oke, kalau misalkan yang mungkin masalah makan, minum, mungkin kita bisa tahan nih. Cuman ada satu kewajiban kita sebagai muslim, dimana kita harus tetap menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Nah, jadi memang ada tersirat di dalam hati nih. Jadi maksudnya bagaimana kita menyikapi hal tersebut, dimana kita nggak bisa buka-buka baju hazmat tersebut. Kalaupun memang kita menggunakan baju hazmat, kita sholat, syah nggak nih hukumnya gitu. Kemudian kalaupun misalkan kita sholat, kita sih biasanya kita siasatin nih. Jadi maksudnya misalkan kita operan dinas sekitar jam 2:30, jadi sebelum kita operan dinas ini kita ambil wudhu dulu untuk kita sholat asar. Cuman kan wallahu alam nih, kadang ada hajat-hajat tertentu yang tidak bisa kita tunda nih gitu. Dengan kata lain bisa jadi wudhu kita jadi batal pada saat itu. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut ditilik dari segi keislamannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para dokter, para tenaga medis dimanapun Anda berada, semoga diberikan terus semangat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi siapapun, betapa perjuangan tenaga medis, dokter, perawat, apalagi tenaga medis yang lain-lain ya, petugas ambulan, semuanya. Jadi tenaga kesehatan yang terkait dengan itu, subhanallah perjuangannya ya, 8 jam pakai baju hazmat minimal. Kalau kita jaga malam maka kan lebih lagi, bisa nyampe 11-12 jam. Ada persoalan yang tadi diangkat, bagaimana sholatnya. Kalau misalnya masuknya jam 8, berarti akan melewati duhur menjelang asar. Duhur sih ya. Duhur ya. Atau kalau misalnya masuknya setelah duhur melewati asar, maghrib, ya, isya. Ya, bagaimana tentang hal ini? Ini penting dibahas karena sholat itu adalah sebuah kewajiban. Ya, saya ingin menyitir satu ayat. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat 103. Mari kita simak dengan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Kata Allah, فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ.
apabila kamu telah merasa aman, ya, itma'nantum faqimus shalah, maka dirikanlah salat sebagaimana biasanya. Kalau tidak terkait dengan apa-apa, ya dirikan salat. Dan ayat ini melanjutkan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Memang salat itu yang bagus adalah salat tepat pada waktunya. Bagaimana dengan persoalan yang baru saja ditanyakan tadi? Bagaimana syariat agama? Sesungguhnya ini sudah dibahas oleh fatwa MUI dan para ulama banyak dibahas. Tetapi kita akan replay kembali untuk mengingatkan kepada tenaga medis khususnya, ya. Nanti bisa dibuka, sesungguhnya ini sudah ada fatwa MUI nomor 17 tahun 2020. Bagaimana syariatnya? Kita coba urai satu persatu, ya. Kalau dalam kondisi tertentu, ya, maka kalau kita melihat fatwa tentang bagaimana atau kaifiyat sholat bagi tenaga medis yang menggunakan alat APD, ya, alat pelindung diri saat merawat atau menangani pasien COVID, ada beberapa ketentuan. Ketentuan umumnya yang pertama, ya, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Yang kedua, APD adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melindungi diri ketika merawat dan menangani pasien COVID-19. Bagaimana menurut syariatnya ini? Yang pertama, ini mohon disimak. Yang pertama, tenaga kesehatan muslim yang bertugas merawat pasien COVID-19 dengan memakai APD tetap wajib, ya, wajib melaksanakan sholat dalam kondisi apapun. Ya, itu harus di poin pertama. Tidak boleh ditinggalkan atau tidak ada alasan, saya kan memakai baju hazmat yang 8 jam atau lebih, sehingga kalau saya lepas maka misalnya dikhawatirkan tertular dan seterusnya. Poin penting dari syariat agama berdasarkan tadi firman Allah surah Al-Maidah tadi, bahwa dan ayat-ayat yang lain banyak, kewajiban sholat tidak gugur dengan alasan misalnya alasan apapun, selama masih berakal sehat, masih dia masuk balik, ya, beragama Islam. Yang kedua, ketentuan pertama wajib dalam kondisi apapun, ya. Yang kedua, dalam kondisi ketika jam kerja sudah selesai atau sebelum mulai kerja. Kalau sebelum mulai kerja, ya, lalu kemudian ia masih mendapati waktu sholat, maka wajib melaksanakan sholat fardu sebagaimana mestinya. Misalnya mau jaga masuk duhur nih, nah, sholat duhur dulu. Nah, gitu, sholat duhur dulu, jangan ditinggalkan. Kalau sudah pakai kan berarti melewati waktu duhur, ketemu lagi nanti di asar. Kalau melewati waktu sholat sebelum kita pakai atau sebelum jaga, maka sholat dulu. Yang pertama, ketentuan yang selanjutnya adalah dalam kondisi ia bertugas mulai sebelum masuk waktu duhur atau maghrib dan berakhir waktu berada di waktu sholat asar atau isya, maka ia boleh melaksanakan sholat dengan jamak takhir. Kalau misalnya kita jaganya itu, taruhlah kalau duhur di jam 11 atau jam 10, berarti melewati duhur, melewati juga asar, tapi selesainya di waktu asar misalnya, maka kita boleh sholatnya di waktu asar dengan jamak takhir, ya. Oke, ya, jelas ya di sini. Lalu kemudian kalau dalam kondisi bertugas mulai saat waktu duhur atau maghrib dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan sholat asar atau isya, maka boleh melaksanakan sholat dengan jamak takdim, ya. Kalau misalnya di waktu duhur tidak memungkinkan ketemu asar misalnya, ya, atau maghrib tidak memungkinkan ketemu isya, maka ditakdimkan. Takdim itu didahulukan, ya. Dalam kondisi ketika jam kerja berada dalam rentang waktu 2 sholat yang bisa dijamak, ya, duhur
dan asar, serta maghrib dan isya, maka ia boleh melaksanakan sholat dengan jamak saja, dijamak, ya, tidak jamak takhir atau jamak takdim, ya, begitu. Lalu kemudian selanjutnya adalah dalam kondisi ketika jam kerja berada dalam rentang waktu 2 sholat, ya tadi itu, maka boleh melaksanakan dengan jamak tadi. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu sholat dan ia memiliki wudhu, maka ia boleh melaksanakan sholat di waktu tertentu itu. Misalnya masuknya jam 10, atau biasanya kan masuk jam setengah tiga, ya wudhu saja, wudhu dulu bagus, afdolnya itu. Begitu sudah waktu, tidak mesti harus lepas APD. Pergunakan pakai APD itu aja nggak masalah. APD-nya tetap dan pertahankan wudhunya, lalu kita sholat saja sebagaimana biasanya. Ada jelas isinya? Nah, gimana? Masih menjajal nih. Jadi maksudnya memang kita melakukan hal itu. Jadi maksudnya sebelum kita operan dinas, kita biasanya wudhu dulu. Iya. Kemudian ntar pas adzan asar kita biasanya langsung sholat nih. Sholat, gitu, ya. sholat asar. Sudah pakai atau belum itu? Sudah pakai. Okay. Jadi maksudnya kita sebelum kita pakai, kita wudhu dulu, kemudian kita pakai, dan ketika adzan asar kita sholat. Iya. Kemudian kita berusaha menjaga wudhu ini sampai kita maghrib pun kita jaga gitu loh. Iya. Cuman masalahnya tadi kan ada hajat-hajat tertentu nih, kadang punten ya, misalkan buang gas lah. Gitu. Kalau buang air kita tahan. Nggak bisa. Misalkan kita buang gas nih. Dengan otomatis wudhu kita kan akan menjadi batal nih. Ya, ada ketentuan lain. Nah, ini yang belum dijawab ya. Kalau memungkinkan, kalau tadi usahakan wudhu dulu. Misalnya kalau menjelang asar atau jam 2:30 kita masuk, kan kita pakai APD. Kita wudhu dulu sebelum pakai baju APD. Begitu waktu sholat baru kita sholat. Nah, itu yang normalnya. Nah, bagaimana kalau dalam kondisi tertentu? Kalau yang tadi itu disarankan untuk berwudu dulu, ya, wudu dulu ketika waktu sholat baru. Dalam kondisi sulit berwudu, maka boleh tayamum. Ya, boleh tayamum, boleh wudu dengan alternatif yang pertama tadi, boleh juga dengan tayamum. Bagaimana kalau tidak bisa wudu, tidak bisa juga tayamum? Dalam kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi hadas ya tadi itu, tidak mungkin bersuci, berwudu, bertayamum, maka ia tetap melaksanakan sholat dengan kondisi yang ada. Ya, faqid at-tahurain, dan tidak wajib mengulangi sholatnya atau i'adatus sholat. Jadi sholat aja, diperkenankan itu. Tanpa wudu dan tanpa tayamum kalau tidak memungkinkan dua kondisi ini. Jadi cuman misalkan gini, oke, kita tayamum. Ya. Yang pertama kan kita jaga wudhu dulu nih. Ya, wudhu. Kalau tidak memungkinkan nggak terjaga nih wudhunya. Boleh tayamum. Kita tayamum. Ya. Pada saat kita menggunakan baju hazmat, itu kita menggunakan Google, kita menggunakan masker, dan semua peralatan ini tidak bisa kita lepas. Nah, apakah kita tayamumnya nih kan nggak bersentuhan langsung dan kita masih pakai handscoon atau sarung tangan, itu masih boleh atau tidak ya, seperti itu? Berarti tidak memungkinkan, tidak kalau begitu tayamum. Nah, itu yang tidak. Kalau tidak memungkinkan tayamum, ada ketentuan yang ketiga. Kalau misalkan hadas, boleh tidak wudu, boleh tidak tayamum, langsung sholat saja, niat langsung sholat. Itu dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dua tayamum dan wudu. Ya. Nah, itu ya. Itu tercantum di fatwa MUI nomor 17. Berarti langsung sholat aja? Langsung sholat. Itu nggak masalah? Dalam kondisi tertentu, iya. Faqid at-tahuraini, dua kondisi yang tidak memungkinkan itu. Kondisi berwudu nggak bisa, tayamum tidak bisa. Kalau bisa wudu ya lebih bagus, afdol. Kalau tidak bisa, tayamum. Kalau tidak bisa, ya sudah. Begitu. Tetapi jelas poin pertama tidak boleh meninggalkan sholat, karena sholatnya itu adalah kewajiban. Jangan sampai misalnya
karena dua kondisi ini tidak memungkinkan, kita tidak sholat. Nah, itu yang tidak dianjurkan dalam syariat agama. Nah, dalam kondisi selanjutnya ini ya, dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis misalnya, mungkin saja kan, dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan, maka ia melaksanakan sholat boleh dalam kondisi tidak suci dan wajib mengulangi sholatnya. Ya, jadi bajunya tetap dipakai, ya, dan biar afdolnya mengulang lagi sholatnya usai bertugas. Jelas di sini? Jadi misalkan kita lagi bertugas nih, ya, kemudian ketika kita pakai baju hazmat, misalkan entahlah ada pasien yang memungkinkan buang air kecil atau buang air besar dan itu terkena terhadap baju hazmat kita, kita sholat tetap dan ketentuannya setelah selesai bertugas kita ulang lagi sholatnya, itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun itu sudah bukan waktunya sholat itu lagi. Iya betul. Kalau masih waktu sholat ya tidak menjadi persoalan ini. Kalau misalnya waktu sholatnya lewat tetap sholat, karena bajunya najis nanti diganti dengan waktu yang lain setelah selesai bertugas. Ya. Oke, poin selanjutnya adalah penanggung jawab bidang kesehatan wajib mengatur shift. Nah, makanya ini penting di rumah sakit saya kira sudah diatur itu ya shiftnya bagi tenaga kesehatan muslim yang bertugas dengan memperhatikan waktu sholat agar dapat menjalankan kewajiban ibadah dan menjaga keselamatan diri. Ya, dan poin yang terakhir adalah tenaga kesehatan menjadikan fatwa MUI ya nomor 17 tahun 2020 sebagai pedoman untuk melaksanakan sholat dengan tetap mempertahankan atau memperhatikan aspek keselamatan diri. Nah, ini poin-poin ini insya Allah sudah menjawab dari apa yang ditanyakan tadi. Dalam kondisi-kondisi tertentu boleh tidak berwudu, boleh tidak tayamum, langsung sholat saja, ya. Dan itu tidak perlu ganti sholatnya lagi. Iya, kecuali yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjawab kegundahan dari mungkin beberapa kawan tim medis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, ya alhamdulillah ya teman-teman ya. Saya rasa cukup jelas di sini bahwa tidak ada alasan untuk kita menunda sholat dan meninggalkan sholat. Walaupun kita menggunakan baju hazmat, kita menggunakan APD yang lengkap, kita tetap wajib sholat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi memang kita tetap wajib sholat walaupun dengan keadaan apapun. Ya. Saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh teman sejawat dan rekan sejawat yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.